Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, siang hari ini Alhamdulillah ngaji KGI bisa hadir kembali di IG Live, dan kali ini kita akan kolaborasi dengan Madinah MTNT. Apa itu? Kita tunggu Mbak Putri Arlindasari yang akan jadi host pada siang hari ini. Dan temanya sangat menarik karena berkaitan dengan upaya membangun kesetaraan gender di lingkungan organisasi. Jadi tentu saja membangun kesetaraan gender dimanapun itu punya tantangan masing-masing ya. Di rumah ada tantangannya, di sekolah ada tantangannya, dan begitupun di lingkungan organisasi. Jadi kalau bicara tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, itu sesungguhnya kata perempuan ini tidak selalu merujuk atau tidak selalu hanya perempuan sebagai sosok yang perlu dipertimbangkan, tetapi juga perempuan sebagai isu, yaitu isu-isu tentang perempuan, perempuan sebagai perspektif, misalnya perspektif perempuan, dan juga perempuan sebagai lembaga. Itu juga penting untuk dalam kesempatan siang ini, insya Allah kita akan fokus tentang bagaimana membangun kesetaraan gender khususnya di lingkungan organisasi, sehingga nanti misalnya gini ya, gimana ya membangun kesetaraan orangnya, kader organisasi itu, gimana juga melihat kesetaraan antara lembaga perempuan di dalam organisasi itu. Kadang-kadang ada organisasi yang netral ya. Organisasi netral itu ya biasanya didominasi oleh laki-laki. Tapi di dalam organisasi itu ada entah itu sayap, lembaga sayap, maupun dia menjadi departemen atau menjadi komisi dalam sebuah organisasi besar yang khusus membahas tentang perempuan. Nah, kalau kita tidak punya positioning yang tepat dalam mendudukkan lembaga perempuan ini, maka sangat mungkin lembaga perempuan yang ada di dalam organisasi itu justru menjadi alat untuk, bukan mungkin tidak sengaja ya, tetapi alat peminggiran dan subordinasi secara struktural. Assalamualaikum Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, sehat ya Mbak Putri? Alhamdulillah, Bu. Dalam keadaan sehat walafiat. Ibu bagaimana, Bu? Alhamdulillah sehat. Mbak Putri, silakan perkenalkan dulu ya, apa itu Madinah MTNT, lalu Mbak Putri sebagai apa di situ, kemudian kenapa memilih tema membangun kesetaraan gender di lingkungan organisasi. Ada masalah apa kira-kira yang mau dibahas? Silakan Mbak Putri. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqika Muhammad walillahil hamdu wa kafara wa salamun ala ibadihil ladina astafa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada yang kami hormati Ibu Dr. Rofiah dan juga segenap pembina dari Madinah ya, atau media dakwah kreasi dari Nahdlatul Tulab
Temanggung, Kota Temanggung, Jawa Tengah, dan juga segenap para viewers dan juga audiens yang sudah hadir di sini ya. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita ucapkan atau ikrarkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, juga sudah menggerakkan hati kita sehingga kita bisa berkumpul di sini, bisa mengikuti kajian ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Baik, sebelum kita mulai ke kajian, saya izin berkenalan dulu ya Bu. Perkenalkan nama Monggo. saya Putri. Perkenalkan nama saya Putri Arlinda Sari. Saya dari Badan Pengurus Harian Madinah atau Media Dakwah dan juga Kreasi Nahdlatul Tulab. Dan mungkin untuk kali ini juga saya sebelum masuk ke ranah itu, apakah boleh Bu saya membacakan CV dari Ibu dulu mungkin karena Boleh. pepatah mengatakan kan tak kenal maka tak sayang. Nah, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu. Siapa ini Ibu Dr. Rofiah? Izin dulu nih Bu nggih. Baik, Monggo. eh, membacakan biodata singkat dari beliau. Nama Nur Rofiah, tempat tanggal lahir Radu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah. Status dosen PNS Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah dan juga dosen Pasca Sarjana PTIQ Jakarta. Untuk riwayat pendidikan, ada pendidikan formal dan juga pendidikan non-formal. Untuk pendidikan formal, S1 jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Usuluddin di IAIN Yogyakarta atau sekarang sudah berubah menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk kemudian mendapatkan kesempatan beasiswa ya Bu ya, beasiswa doktor dan juga magister atau magister dan dokter di Ankara, Turki. Untuk pendidikan non formal, beliau pernah belajar atau mengaji di Pondok Pesantren Yayasan Khairiyah Hashim Sebelah Jombang, Jombang, Jawa Timur, dan juga Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta. Untuk organisasi, beliau pernah mengikuti PMII, kemudian menjadi pengurus Fatayat Nahdlatul Tulab, LKK Nahdlatul Tulab, Rohimah dan Nahdlatul juga Ulama. Nahdlatul oh, Ulama, Mbak. iya Bu, maaf. Nahdlatul Ulama tadi masih terbawa arus LKK Nahdlatul Ulama, Rohimah dan juga Alimat. Untuk karya beliau, beliau pernah berkarya buku kajian tentang hukum dan perhukuman dalam Islam, kemudian konsep ideal hudud dan juga konsepnya, serta menulis prolog untuk buku Kiroah, Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam. Nah, itulah teman-teman gambaran singkat atau ya biografi singkat dari pemateri kita pada siang hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan Ibu, saya izin membacakan untuk tata aturan terlebih dahulu untuk diskusi ini. Baik, untuk pemateri akan memaparkan materinya selama kurang lebih 30 menit yang dimulai dari ya jam ini nanti. Kemudian akan ada sesi tanya jawab yang terdiri dari 2 termin insya Allah kalau memang memungkinkan waktunya. Nah, dalam 1 termin itu nanti akan ada 3 penanya, masing-masing penanya bisa memberikan pertanyaan satu saja. Nah, untuk diskusi nanti akan saya tutup dengan kesimpulan. Begitu, Ibu. Nah, ini terkait dengan apa itu Madinah, kemudian kenapa kok kita ambil tema ini, kesetaraan gender atau keadilan gender dalam kehidupan berorganisasi. Nah, jadi Madinah ini adalah suatu organisasi Islam yang memang anggota atau pengurusnya itu berasal dari alumni organisasi di MA-nya, Bu, dari MA. Dulu kan di MA 1 Temanggung, MAN 1 Temanggung. Nah, dari alumni-alumni itu jadi membentuk lagi sebuah organisasi yang dinamakan Madinah, Madinah MTNT. Karena memang dulu di MAN 1 Temanggung itu namanya cukup MTNT. Nah, ketika sudah menjadi alumni, langsung masuk ke organisasi Madinah itu atau Madinah Media Dakwah dan Kreasi Nahdlatul Tulab begitu. Untuk alasan karena memang sejauh yang kita ketahui bahwasanya dalam sebuah organisasi itu kan lelaki masih menjadi prioritas utama dalam tampuk kepemimpinan. Nah, sedangkan perempuan paling hanya menjadi sekretaris atau bendahara dan um, jarang kita ketahui atau jarang kita temui bahwa seorang perempuan itu menjadi apa ya koordinator atau kepala sebuah
kepala divisi dalam sebuah organisasi. Nah, hal ini kan jelas mempresentasikan bahwa seorang perempuan atau wanita ini hanya berperan di dalam sebuah keluarga yang mungkin yang kita ketahui hanya mengurus rumah, kemudian mengatur keuangan. Nah, kan Ya, sebenarnya posisi menjadi apa ya, menjadi pemimpin ini kan juga sudah seharusnya memiliki peluang karena di dalam Pancasila atau dasar negara Indonesia pun dalam sila kelima kan sudah disebutkan bahwasanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan gender. Nah, begitu Bu. Jadi melihat hal seperti ini, mungkin Ibu Rofiah, Ibu Dokter bisa menjelaskan apa itu gender, kemudian konsep dan isu gendernya itu bagaimana, kesetaraan dan keadilan gender itu sendiri bagaimana, dan juga cara untuk mengatasi yang namanya marginalisasi wanita itu bagaimana. Seperti itu Ibu. ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Putri. Saya sedikit koreksi di CV ya. Saya tidak pernah ngajar di Pasca Sarjana UIN. Dan Oh kalau ya. di S1-nya pernah. Dan status saya memang dosen UIN yang diperbantukan di program Pasca Sarjana PTIG. Jadi saya dosen Pasca Sarjananya di PTIG. Baik, terima kasih Mbak Putri sudah menyambut undangan dari Ngaji KGI untuk kolaborasi dan kita sepakat temanya adalah membangun kesetaraan gender di lingkungan organisasi. Ini menarik sekali ya, karena organisasi itu kan diasumsikan sebagai wilayah publik ya, bukan di dalam rumah. Organisasi yang kita asumsikan tentu saja adalah organisasi yang beroperasi di ruang publik itu. Sementara selama berabad-abad lamanya, perempuan itu kan diasumsikan ruangnya hanya di dalam rumah, gitu. Kalau istilah Jawa yang sering kita dengar, ya sumur kasur dapur itu wilayahnya perempuan. Dan ini sebetulnya sesuatu yang menurut saya dalam keyakinan saya justru dikritik oleh Islam. Kalau kita lihat sejarahnya, itu tidak hanya di Jazirah Arabia ya tempat Islam hadir, tapi di berbagai belahan dunia. Situasi umumnya adalah perempuan itu dianggap sebagai milik mutlaknya laki-laki, milik seperti harta gitu. Seumur hidupnya, nanti lahir sebagai milik ayah, nikah sebagai milik suami, nanti suami meninggal diwariskan seperti harta kepada anak dan kerabat laki-laki. Nah, milik itu artinya adalah ya dia pemilik sampai yang boleh menjual gitu. Ayah menjual anak perempuan, suami menjual istri. Mungkin juga anak yang mewarisi ibunya, dia bisa menjual ibunya. Gitu. Itu arti kata milik itu sampai segitunya. Maka karena perempuan dianggap sebagai harta, sebagai objek, maka tentu saja dia disimpan. Kayak kita punya HP juga kan tidak akan ditaruh di ruang umum, pasti akan kita simpan di tas, kita simpan di mana, punya kendaraan juga kita taruh di garasi, kita tidak yang naruh di tengah lapangan, kan tidak begitu. Itu adalah jadi memahami dunia perempuan itu di dalam rumah, itu adalah implikasi dari cara pandang bahwa perempuan itu adalah harta yang dimiliki oleh laki-laki dan dia dilindungi, itu dilindunginya bukan dilindungi supaya si perempuan itu tidak disakiti, tapi lebih pada dilindungi supaya miliknya laki-laki ini tidak lepas, tidak rusak dan sebagainya. Jadi bukan pada kepentingan si perempuan, tapi kepentingan si laki-laki sebagai pemilik dari perempuan itu. Nah, cara pandang seperti ini ya, perempuan benda, perempuan itu dimiliki, perempuan itu di rumah, itu menurut saya justru diubah secara revolusioner oleh Islam gitu. Dari mana kita tahu? Karena Islam menegaskan bahwa perempuan itu manusia, bukan benda gitu. Maka perempuan itu bukan milik laki-laki, tapi laki-laki dan perempuan itu milik Allah gitu.
Sehingga harus tunduknya itu tunduk kepada Allah, bukan perempuan kepada laki-laki, atau sebaliknya mungkin ketika perempuannya itu berkuasa, laki-laki tunduk pada perempuan. Tetapi dua-duanya hanya tunduk kepada Allah dengan tunduk pada kebaikan bersama. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'rufi. Jadi nggak ada tuh ketaatan mutlak antar sesama makhluk, dan ketaatan antar sesama makhluk itu hanya ketaatan, tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam maksiat kepada Khalik atau Allah, dan ketaatan kepada sesama makhluk itu hanya dalam kebaikan bersama. Nah, ini menarik ya, karena nanti begitu Islam menegaskan bahwa perempuan itu manusia, ini yang cita-cita tertinggi atas kemanusiaan perempuan ini memang nanti dapat tantangan sampai hari ini. Gitu. Begitu ditegaskan sebagai manusia, maka laki-laki dan perempuan itu punya status yang sama. Dan itu melekat dalam diri manusia yang diberikan oleh Tuhan. Yaitu laki-laki dan perempuan status melekatnya adalah hanya hamba Allah. Tidak boleh menghamba kepada siapapun selain Allah, siapapun apapun selain Allah, dan tidak boleh juga menghamba kepada Allah sambil menghamba pada siapapun dan apapun selain Allah. Maka dalam situasi seperti tadi itu ya, perempuan miliknya laki-laki, tauhid itu secara sosial adalah melarang keras laki-laki untuk memperlakukan perempuan seperti hambanya, karena milik kan jadi diperbudak tuh. Dan perempuan juga dilarang keras untuk mendudukkan diri sebagai hamba laki-laki. Ini status melekat laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Atau kalau mau dibilang kodrat, ya inilah kodrat laki-laki dan perempuan itu hanya hamba Allah. Yang kedua adalah, ini juga bagian dari kodrat manusia, ketentuan Allah tentang diri manusia itu adalah semua punya amanah melekat sebagai khalifah fil ard. Fil art ini harus digarisbawahi. Laki-laki maupun perempuan sebagai manusia itu adalah khalifah, pemimpin di muka bumi, yang tugasnya adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi, dua-duanya ini loh, sekaligus menikmatinya dan mencegah kemungkaran sekaligus dilindungi darinya. Jadi laki-laki dan perempuan di dalam Islam itu bertanggung jawab bersama atas kemaslahatan di dalam rumah. Bukan hanya perempuan, laki-laki dan perempuan itu sama-sama bertanggung jawab atas kemaslahatan di dalam rumah sekaligus menikmatinya. Makanya kemaslahatan sumur, kasur, dapur itu mesti kerjasama gitu. Begitupun yang disebut bumi tentu saja tidak hanya di dalam rumah, tetapi juga di luar rumah. Maka ruang publik di mana organisasi berada, itu adalah ruang yang menjadi tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan sebagai khalifah fil ardh gitu. Organisasi itu nanti macam-macam sampai pada negara gitu ya. Ada organisasi organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, sampai negara sendiri itu adalah sebuah organisasi yang cukup besar gitu. Jadi ruang publik sekali lagi ini perbedaan antara realitas waktu itu, di mana perempuan itu masih dipahami sebagai milik laki-laki, dan cita-cita kemanusiaan laki-laki maupun perempuan di dalam Islam itu kan kayak yang bertentangan itu. Bertentangan 180 derajat gitu. Maka berislam itu sesungguhnya adalah bergerak, membangun kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan itu bukan hanya makhluk fisik, apalagi hanya makhluk seksual, apalagi hanya objek seksual. Laki-laki dan perempuan dengan status dan amanah melekat itu berarti juga adalah makhluk spiritual, tidak hanya fisik ya. Jadi laki-laki dan perempuan ini bagian dari kodrat juga, termasuk kodrat perempuan adalah berakal, dia punya daya nalar, dan merasa hati ini. Jadi berakal budi kalau istilah kita. Disebut manusia itu karena menggunakan akal budinya dengan baik. Menggunakan akal budinya untuk memastikan setiap tindakan itu berdampak maslahat baik bagi diri sendiri maupun pihak. Mari kembali kepada organisasi.
tentu saja laki-laki itu sejak dulu kala, sejak diciptakan itu tidak mengalami dipandang sebagai makhluk domestik, kan nggak mengalami laki-laki itu. Laki-laki tempatnya di rumah itu nggak ada cara pandang seperti itu. Sehingga tentu saja pengalaman berorganisasi laki-laki itu jauh lebih dulu daripada perempuan. Negara itu penguasanya umumnya laki-laki. Walaupun ada perempuan beberapa ya, tetapi ya didominasi oleh laki-laki. Ketua adat atau ketua tokoh masyarakat ya umumnya laki-laki dari dulu, karena masyarakat itu di ruang publik. Bukan berarti nggak ada perempuan, tetapi ya perempuan datangnya belakangan gitu. Sampai pada sampai pada institusi sosial lain deh, kayak rumah sakit, kayak itu rata-rata laki-laki, karena memang dari pertama mereka lah yang mengendalikan ruang publik ini. Sementara perempuan itu kan baru-baru ini ya, baru-baru ada kesadaran bahwa dia juga bisa berpartisipasi di ruang publik. Bahkan di Afghanistan itu sudah di ruang publik, ditarik lagi ketika Taliban berkuasa, perempuan dikembalikan lagi ke rumah, nggak boleh ke ruang publik. Jadi yang perlu menurut saya difahami secara kritis itu adalah sebetulnya cara pandang perempuan di rumah saja itu adalah cara pandang yang diidealkan oleh Islam, atau justru itu dikritik gitu oleh Islam. Karena laki-laki dan perempuan itu adalah khalifah fil ard tadi itu. Makanya menarik untuk melihat perkembangan relasi gender kader organisasi laki-laki dan perempuan ya. Biasanya ada dua pilihan atau dua model ya. Pertama adalah organisasi itu bersifat umum. Jadi dia tidak punya satu lembaga pun yang secara khusus mengurus kader perempuan. Misalnya NU sebelum ada Muslimat dan Fatayat, zaman dulu ketika hanya NU saja, maka tentu saja ini adalah organisasi yang bersifat umum. Tapi kalau bersifat umum gitu ya mayoritasnya jadi laki-laki gitu. Perempuan seperti, nah ini juga sejarah mengapa saya perempuan di Ormas Islam itu muncul. Itu kan karena ada keprihatinan bahwa kader-kader organisasi yang berjenis kelamin perempuan itu tidak punya satu sarana untuk maju gitu. Maka dibuatlah ormas sayap perempuan ini. Jadi semula memang netral ya, netral dalam arti tidak ada laki-laki atau perempuan, tapi kecenderungannya adalah perempuan kemudian tidak dapat perhatian khusus, sehingga lahirlah sayap perempuan ini. Dan itu banyak terjadi pada organisasi perempuan yang menjadi sayap dari organisasi induk. Nah ini dilemanya begini, kalau nggak ada organisasi sayap perempuan, maka kader perempuan seperti tidak ada yang ngurusin gitu, sehingga jarang dilibatkan, akhirnya hanya diikuti oleh laki-laki. Tetapi memutuskan ada lembaga yang khusus mengurus kader perempuan itu juga ada resiko. Resikonya adalah kemudian semua urusan kader perempuan itu menjadi tanggung jawab ormas sayap ini, lembaga sayap ini, sehingga yang induknya itu tetap didominasi oleh laki-laki gitu. Inilah yang kemudian saya lihat ada pergeseran ya di NU khususnya, ada pergeseran paradigma bahwa organisasi induk itu adalah muaranya semua pengkaderan di bawah yang bukan induk itu. Misalnya sekarang kita menyaksikan nih di kepengurusan pengurusan besar Nahdlatul Ulama PBNU itu kan banyak ketua, sudah ada beberapa ketua yang perempuan ya, atau pengurus yang perempuan. Agak banyak nih yang setahu saya ada sekitar 11 ya. Dari tentu saja itu masih minoritas, tetapi menarik bahwa ada perkembangan ini.
Jadi kalau semula ya organisasi sayap itu dianggap sebagai khusus perempuan itu bergeraknya hanya di organisasi sayap. Nah ini mulai ada pergerakan baru bahwa organisasi induk itu adalah organisasi bersama yang menjadi muara pengkaderan khusus laki-laki, khusus perempuan, kemudian diinduk menjadi sama. Nah itu sebetulnya menurut saya memperlihatkan pergeseran relasi gender yang sangat signifikan sekali. Nah karenanya nanti setiap lembaga perempuan di organisasi itu mesti dilihat ya karena beragam sekali. Ada yang hanya divisi, divisi itu kan kecil sekali di sekian yang besar itu. Ada yang badan otonom. Nah itu agak besar tuh, dia benar-benar otonom tapi tentu saja masih terkait dengan organisasi induk. Nah ada juga yang berdiri sendiri, kayak jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia itu kan berdiri sendiri, dia bukan bagian dari manapun. Maka tentu saja cara membangun relasi gender, kesetaraan gender di lingkungan organisasinya itu benar-benar tergantung pada bagaimana posisi perempuan atau kader perempuan dalam organisasi itu. Apakah dia, misalnya apakah organisasi itu punya lembaga yang khusus mengkader perempuan atau tidak? Apakah organisasinya itu dia organisasi yang mix, pesertanya laki-laki dan perempuan atau tidak, atau bahkan apakah dia organisasi yang khusus perempuan itu akan berbeda sekali. Tapi dalam semua bentuk relasi kelembagaan ya, antara perempuan dengan organisasi induk, atau antara perempuan sebagai sebuah lembaga itu, menurut saya positioning yang saat ini ya, menurut saya positioning yang pas dalam membangun relasi gender yang setara di lingkungan organisasi dalam bentuk apapun itu adalah gimana caranya perempuan tidak mainstreaming itu. Menurut saya kata kuncinya adalah mainstreaming. Pengarus utamaan perempuan, tapi bukan hanya perempuan sebagai kader gitu. Tapi perempuan sebagai sebuah isu, isu-isu khas perempuan, itu gimana ya caranya bisa menjadi pengetahuan bersama, sehingga sikap organisasi berkaitan dengan isu perempuan itu bisa merefleksikan pengalaman perempuan yang akurat gitu. Misalnya sikap lembaga, misalnya sikap organisasi tentang, misalnya ya, tentang kekerasan seksual, itu bisa yang sebenarnya kekerasan seksual itu kan bisa lintas ya. Tetapi misalnya gini deh, tentang angka kematian ibu akibat melahirkan, ini kan benar-benar hanya dialami oleh perempuan. Nah, dalam sebagai isu seperti ini, maka mainstreamingnya adalah gimana caranya organisasi itu paham betul berkaitan dengan isu yang hanya dialami oleh perempuan. Jadi posisi perempuan dalam pengarus utama atau dalam membangun relasi gender yang setara itu adalah dia menjadi sumber informasi yang aktif agar pengalaman khas perempuan itu menjadi pengetahuan bersama, sehingga sikap organisasi itu tentang pengalaman isu perempuan ini sangat akurat gitu, karena dapat input yang memadai. Yang kedua adalah mainstreaming perspektif. Jadi mainstreaming perspektif itu adalah dengan cara memastikan pengalaman perempuan itu dipertimbangkan dalam isu-isu yang itu secara langsung berdampak pada perempuan maupun tidak. Misalnya isu perkawinan ya, jadi pengalaman perempuan apa sih yang harus dipertimbangkan? Kalau di ngaji KGI itu kita kenal sebuah konsep yang disebut dengan keadilan hakiki perempuan. Nah, keadilan hakiki perempuan ini adalah satu cara pandang yang mengintegrasikan pengalaman biologis dan sosial khas perempuan ke dalam konsep keadilan, kebijakan, kearifan, kemaslahatan gitu.
Nah, apa itu pengalaman biologis khas perempuan? Jadi karena sistem reproduksinya berbeda antara laki-laki dan perempuan, maka ini yang harus diingat betul ya, karena nanti dampak perkawinan anak menjadi beda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bisa jadi loh nggak tahu gitu, maka perempuan perlu nih memberitahu. Apa itu pengalaman biologis khas perempuan adalah sebelum perempuan saya mau menceritakan laki-laki dulu ya. Jadi sistem reproduksi laki-laki itu hanya mengeluarkan sperma dan itu durasinya menitan bahkan detik dan dampaknya nikmat. Mari bandingkan dengan perempuan, satu menstruasi itu kan mingguan, dampaknya sakit atau adha dalam bahasa Al-Quran itu. Yang kedua menstruasi ya, lalu hamil itu bulanan bisa sampai 9 bulan, melahirkan jam-jaman harian, nifas mingguan bulanan umumnya bisa sampai 2 bulan, dan menyusui itu 2 tahun gitu. Dampaknya pun adalah kurhan, melelahkan, bahkan wahnan ala wahnin kalau istilah Al-Quran itu. Apa artinya pengalaman biologis laki-laki dan perempuan ini? Laki-laki hanya menitan bahkan detik dan nikmat, perempuan itu jam-jaman, harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan ada, dan dampaknya itu sakit gitu. Apa artinya? Ya berarti yang disebut dengan kemaslahatan ya, atau keadilan atau apapun lah nilai kebajikan itu tidak boleh menyebabkan pengalaman biologis khas perempuan ini makin sakit, meskipun laki-laki tidak mengalaminya gitu. Laki-laki nggak mengalami, jadi tidak tahu sakitnya menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Maka lembaga perempuan ini dia bertugas untuk mainstreaming pengalaman perempuan ini agar menjadi pengetahuan bersama, lalu dipertimbangkan dalam setiap keputusan organisasi gitu. Misalnya sikap organisasi pada perkawinan anak, misalnya gitu ya. Sangat mungkin kalau organisasi ini didominasi oleh laki-laki, maka rasa sakit hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui yang disebut kurhan dan wahnan ala wahnin itu kan terjadi meskipun perempuannya dewasa. Jadi bayangkan, dewasa saja sudah wahnan ala wahnin, apalagi anak gitu. Sementara anak laki-laki kan memang tidak akan mengalami. Sehingga sangat mungkin lalu tidak dipertimbangkan. Maka organisasi perempuan itu tugasnya adalah mainstreaming ini, cara pandang untuk selalu mempertimbangkan pengalaman biologis khas perempuan untuk tidak makin sakit, dan jangan organisasi itu mengambil keputusan yang menyebabkan pengalaman biologis khas perempuan makin sakit. Yang kedua adalah pengalaman sosialnya, yaitu berkaitan dengan sejarah panjang tadi. Perempuan itu berabad-abad lamanya tidak dianggap manusia, atau dianggap manusia tapi dia lebih rendah dari laki-laki. Ini yang tadi Mbak Putri sebutkan ya. Asumsi-asumsi itu kan sampai hari ini masih ada. Maka maka perempuan itu rentan mengalami stigmatisasi, cap buruk ya, lalu marginalisasi, dikecualikan dari keharusan dapat manfaat kehidupan atau keharusan dilindungi dari kemungkaran. Misalnya begini, hifdzul akli, menjaga akal agar tetap waras bahkan makin cerdas, itu kan bagian dari tujuan syariat atau maqasid syariat. Maka mestinya perempuan itu tidak boleh dihalangi dari sekolah gitu. Perempuan juga didorong dong untuk sekolah, tetapi dikecualikan. Nah, itu marginalisasi. Marginalisasi itu artinya ini. Yang ketiga adalah subordinasi. Itu dianggap dianggap rendah atau lebih rendah dari laki-laki seberkualitas apapun. Nah, itu gimana caranya tidak boleh terjadi dalam sebuah keputusan organisasi. Keempat, kekerasan, dan kelima adalah double burden ya. Ini berkaitan dengan pembagian ruang secara dikotomis tadi. Perempuan di rumah, laki-laki di luar rumah, sehingga kalau perempuan keluar rumah, dia dapat beban di dalam rumah, jadi ada tugas dalam rumah yang harus diselesaikan, ada tugas di luar rumah. Sementara laki-laki kalau tidak punya pekerjaan lalu tinggal di rumah, dia bebannya 0. Nah, mengatasi beban ganda ini bukan dengan melarang perempuan keluar, tapi dengan membangun kesadaran bahwa
kewajiban di dalam rumah tangga itu adalah kewajiban bersama itu. Sehingga ketika perempuan aktif berorganisasi di luar, maka laki-laki dan perempuan itu misalnya urusan rumah tangga itu dikerjakan bersama, urusan di luar juga dikerjakan bersama itu. Sehingga perempuan dan laki-laki itu bisa bermanfaat secara maksimal. Nah, poin penting dari pengalaman tadi itu ya, diperlakukan tidak adil hanya karena menjadi perempuan ini, dalam konsep keadilan hakiki perempuan adalah tidak boleh sebuah kemaslahatan, sebuah keadilan, sebuah kebijakan, kearifan atau nilai kebajikan lainnya itu tidak bisa disebut baik, adil, kalau mengandung atau menyebabkan perempuan mengalami stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan double burden hanya karena menjadi perempuan. Jadi kalau pertanyaannya kembali adalah bagaimana cara membangun kesetaraan gender di lingkungan organisasi, menurut saya setidaknya mainstreaming 3 hal ini Mbak Putri ya, mainstreaming isu perempuan, mainstreaming perspektif perempuan, dan mainstreaming kader perempuan untuk bisa dilibatkan dalam dalam semua aktivitas organisasi itu. Tentu saja untuk menuju ke sana ada prosesnya gitu, ada prosesnya. Mungkin kalau Mbak Putri misalnya menyaksikan perempuan lagi-lagi sekretaris atau bendahara, kalau nggak gitu misalnya ya barangkali masih di level itu. Artinya harus digerakkan itu tidak hanya bagaimana meningkatkan kualitas atau kapasitas perempuan sebagai pemimpin, tetapi juga menyiapkan laki-lakinya untuk sama-sama bisa menggerakkan organisasi itu melalui kepemimpinan kolektif gitu. Kepemimpinan kolektif itu adalah kepemimpinan bersama antara laki-laki dan perempuan. Mungkin itu pengantar dari saya ya Mbak Putri. Silakan kalau ada pertanyaan atau dari teman-teman yang menuliskan di chat ini. Sepertinya sudah ada itu Mbak Putri, tapi kalau dari Mbak Putri ada juga start. Baik, terima kasih Ibu atas penyampaiannya yang sangat luar biasa. Baik teman-teman, kita sudah masuk di sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa dicantumkan di kolom komentar ya. Silakan teman-teman, saya buka termin 1 dari sekarang. Itu sudah ada Mbak Putri. Di scroll ke atas juga. Ada itu di atas apa tadi Mbak Putri? Apa kita sebentar. Ini dia. Saya mau tanya Mbak, apa sih gunanya gender itu? Mengapa harus ada gender? Padahal dalam Al-Quran surat An-Nisa sudah jelas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apakah gender bertentangan dengan Al-Quran? Jadi ada 2 istilah yang berbeda ya. Ini memang penting sekali untuk dipahami sebelum bertanya tentang gender. Karena kalau kita belum ada di posisi yang sama, itu memang agak kesulitan untuk untuk memahami mengapa gender itu perlu diperbincangkan. Jadi laki-laki dan perempuan itu sebetulnya ada 3. Ada 3 ini ya, level perbedaan itu. Satu adalah anatomi tubuh. Jadi anatomi tubuh laki-laki dan perempuan itu berbeda. Terutama pada sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi ini kita bawa sejak lahir. Kita tidak ikut menentukan lahir dengan sistem reproduksi seperti apa. Apa itu sistem reproduksi? Ya laki-laki misalnya punya kantong sperma, perempuan punya rahim, punya indung telur, punya sel telur, punya
dan segala perangkatnya itulah. Itu yang disebut dengan sistem reproduksi atau sistem yang ada dalam tubuh laki-laki dan perempuan untuk mereproduksi atau melahirkan anak. Itu dulu ya. Jadi ada anatomi tubuh yang berbeda dan itu dari Allah. Tapi tentu saja menggunakannya itu adalah ikhtiar manusia. Kayak tangan ini, tangan Allah yang ciptakan. Tapi menggunakannya, menilainya baik atau tidak, misalnya jari yang lentik itu baik, yang bujel nggak baik, itu kan manusia. Menggunakannya apakah untuk menyayang atau untuk menampar, itu sudah tanggung jawab manusia. Begitu juga dengan sistem reproduksi. Apakah akan dinilai misalnya sistem reproduksi laki-laki lebih bagus karena tidak menyebabkan pendarahan, sementara sistem reproduksi perempuan itu jelek karena melahirkan pendarahan, itu adalah sudah masuk wilayah ikhtiar manusia ini, bukan takdir. Begitu juga apakah mau menggunakan sistem reproduksi itu dengan cara-cara yang bermartabat, nikah dulu, penuh kasih sayang, atau dengan cara memperkosa, itu sudah tanggung jawab manusia. Jadi hamil itu tidak, yang kodrat itu adalah sistem reproduksinya. Tapi perempuan nggak mungkin hamil sendiri, lalu hamil itu. Pasti perlu sperma. Maka potensi hamil itu dari Tuhan, tapi menjadikan potensi itu nyata, benar-benar hamil, itu jelas ada ikhtiar manusia. Tentu saja petunjuk dari Allah dalam Islam itu adalah gunakan alat reproduksi sendiri dan orang lain secara halalan, makanya harus nikah, dan thayyiban, baik, berdampak baik bagi diri sendiri maupun pihak lain, bahkan ma'rufan, pantas dilakukan oleh makhluk yang berakal budi. Nah, perbedaan yang kedua itu adalah perbedaan yang disebut dengan jenis kelamin. Perbedaan yang disebut dengan jenis kelamin itu adalah perbedaan yang didasarkan pada perbedaan anatomi tubuh itu. Misalnya kalau punya penis disebut laki-laki, itu perbedaan jenis kelamin, perbedaan secara biologis. Alat kelaminnya dari Allah, menggunakannya ya sudah tanggung jawab manusia. Lalu yang punya vagina itu perempuan, misalnya gitu ya, ada teori seperti ini yang disebut dengan jenis kelamin. Tentu saja alat kelamin dan semua sistem reproduksi Allah yang menciptakan. Tapi sekali lagi menggunakannya, menilainya itu adalah manusia. Nah, sikap manusianya ini bukan anatomi tubuhnya, bukan juga perbedaan yang didasarkan pada anatomi tubuh. Tapi cara manusia menyikapi laki-laki dan perempuan secara berbeda, ini yang disebut dengan gender. Ini yang disebut dengan gender. Istilah gender itu memang baru, tapi Al-Quran sejak abad 7 Masehi itu punya istilah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan secara biologis yang disebut dengan jenis kelamin itu, dengan laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh peran sosialnya yang disebut dengan gender. Hari ini disebutnya gender. Apa itu perbedaannya? Kalau secara biologis, istilahnya adalah adz-dzakaru wal unsa. Itu laki-laki dan perempuan secara biologis. Tandanya apa? Alat kelamin. Makanya adz-dzakaru wal unsa itu tidak hanya untuk manusia. Untuk hewan pun Al-Quran menggunakan istilah ini. Gitu. Sementara laki-laki dan perempuan yang punya peran sosial tertentu, misalnya tidak semua perempuan, tapi perempuan yang sudah dewasa dengan peran tertentu, laki-laki juga laki-laki yang punya power, itu disebutnya adalah ar-rajulu wal mar'ah. Atau
bentuk jamaknya adalah ar-rijalu wan nisa'u. Makanya ayat yang tadi disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu kita bisa menemukan dua model tafsir, ya, dua model tafsir. Pertama, tafsir yang pertama yang berbasis pada jenis kelamin atau biologis tadi itu. Makanya laki-laki atau siapapun yang punya penis, dia penanggung jawab, atau siapapun yang punya vagina gitu jadinya. Karena laki-laki dan perempuannya secara biologis. Tapi itu bukan satu-satunya tafsir. Tafsir yang kedua adalah ar-rijalu itu adalah orang yang kuat gitu. Baik laki-laki maupun perempuan secara sosial. Itu secara sosial. Kan ada itu ya, laki-laki dia punya penis tapi secara sosial lemah. Misalnya sakit keras. Misalnya apalagi? Ya dia ya anak kecil atau lansia atau orang miskin mungkin atau budak dan lain sebagainya. Itu bukan rojul. Itu bukan rojul bukan laki-laki secara sosial. Sebaliknya perempuan yang kuat itu banyak secara sosial. Jadi perempuan yang punya kedudukan semacam Siti Khadijah, Siti Aisyah, atau Ratu Elizabeth, atau siapapun lah perempuan di lingkungan kita yang dia berdaya, secara sosial dia adalah laki-laki gitu. Dilaki-lakikan lah kira-kira gitu oleh masyarakat. Sehingga pengertian yang kedua dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i itu diartikan sebagai basisnya sosial tadi itu ya. Maka siapapun yang kuat mau laki-laki mau perempuan secara biologis, dia menjadi penanggung jawab atas siapapun yang lebih lemah, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau istri misalnya sehat walafiat, suaminya sakit keras, maka istrilah yang menjadi penanggung jawab atas suami itu. Nanti siapapun yang kuat dalam bidang apapun, dia menjadi penanggung jawab atas siapapun yang lebih lemah dalam bidang tersebut. Laki-lakinya misalnya pintar, ilmunya banyak, istrinya misalnya karena sekolahnya tidak begitu tinggi, ilmunya lebih sedikit dari laki-laki, dari suaminya. Tapi istrinya kaya raya, tidak sekolah tinggi, tapi dia misalnya dia menjadi pengusaha ya. Maka dalam hal ekonomi penanggung jawab utamanya ya istri itu. Sementara dalam pengetahuan agama misalnya ya, karena si suami itu lebih banyak pengetahuannya, ya suami ini menjadi penanggung jawab. Jadi kalau yang pertama itu fix, cirinya adalah biologis, maka ini yang disebut dengan jenis kelamin. Yang kedua ini adalah gender gitu. Nah, lalu mengapa kita bicara tentang gender? Ya karena memang laki-laki dan perempuan itu dibedakan atau berbeda dan dibedakan secara jenis kelamin dan gender. Mari pahami ini dulu. Gitu, pahami ini dulu. Nah, Al-Quran sendiri sebetulnya hadir dalam sebuah masyarakat yang punya relasi gender sangat bias sekali. Seperti saya katakan tadi, perempuan itu dianggap sebagai harta. Nah, ketika Al-Quran menegaskan bahwa perempuan itu manusia, itu Al-Quran sedang mengubah relasi gender, relasi sosial ini loh. Bukan mengubah alat kelamin, bukan. Relasi sosial yang semula laki-laki itu pemiliknya perempuan, menjadi laki-laki manusia, perempuan bukan manusia, menjadi sama-sama manusia dan dua-duanya adalah milik Allah. Itu perubahan gender. Nah, di dalam Al-Quran juga ada ayat yang secara tegas mengatakan, bahkan menyebutnya dengan orang beriman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din
laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, masing-masing itu menjadi wali, menjadi penjaga satu sama lain. Jadi hanya orang yang beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang kita boleh menghamba, dia akan mampu mendudukkan laki-laki dan perempuan itu sebagai subjek penuh yang saling bahu-membahu, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Tolong-menolong dalam memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata. Sama-sama bekerja sama mendirikan sholat, membayar zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Dan saling bahu-membahu mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi ini kira-kira ya Mbak, jawaban dari pertanyaan tadi, mengapa kita harus bicara tentang gender? Karena gender itu adalah konstruk masyarakat, dan konstruk masyarakat itu ada yang adil, ada yang tidak adil. Kalau dalam hubungannya dengan Al-Quran itu, nanti kita akan melihat Al-Qurannya pasti adil. Tetapi tafsir itu datangnya dari manusia, dari masyarakat, maka tafsir belum tentu adil. Sehingga nanti ada tafsir perspektif keadilan gender, itu adalah sebuah tafsir yang punya kesadaran bahwa memahami Al-Quran itu hasilnya harus adil, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ya, kira-kira begitu jawaban atas pertanyaan tadi. Silakan Mbak Putri. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya dan juga penjelasannya yang sangat jelas dan mudah dipahami. Baik, untuk selanjutnya masih ada 2 penanya lagi. Silakan jika ingin bertanya bisa menulis di kolom komentar ya. Waktu masih 8 menit. Silakan ya. Ini ada Mas Lutfi nih Mbak Putri. Kelihatan nggak di situ? Lutfi Al-Encuz. Bagaimana agar pemahaman kesetaraan gender itu tidak sampai menyebabkan perempuan melalui kodrat dia sebagai seorang perempuan di lingkungan organisasi? Jadi begini, ini cara pandang yang berbeda ya. Mungkin kalau kita punya pikiran bahwa perempuan itu tempatnya di rumah, masak, dan lain sebagainya, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui, itu saja pekerjaan utamanya. Sedangkan yang, oke. Atau kita mulai dulu dengan pemahaman tentang kodrat ini. Kodrat itu sering difahami sebagai ketentuan Tuhan. Kalau dalam bahasa asingnya, kodrat itu sebetulnya ya daya itu, kudroh itu lebih dekat. Tetapi masyarakat lebih banyak memahami kodrat sebagai takdir. Berarti ketentuan Tuhan. Nah, perempuan itu kodratnya di rumah. Itu kodrat atau bukan? Kalau ketentuan Tuhan, dia tidak bisa menolak. Ternyata perempuan bisa keluar rumah, biasa aja. Berarti itu kodrat atau ketentuan masyarakat, bukan ketentuan Tuhan. Sedangkan ketentuan kodrat dalam arti itu ya, perempuan di sumur, kasur, dapur, itu menurut saya adalah konstruk masyarakat. Konstruk itu ketentuan bentukan ya. Maka pahami bahwa hati-hati dalam memahami kodrat, karena ada kodrat Allah, kayak punya sistem reproduksi, kan kita memang nggak ada pilihan lain. Lahir ya sudah ada sistem reproduksi. Antara kodrat dengan pemahaman manusia tentang kodrat. Misalnya perempuan itu di sumur, kasur, dapur, itu pemahaman manusia atas kodrat. Gitu. Yang sebetulnya bukan kodrat. Karena nyatanya perempuan bisa aktif di luar rumah. Dulu nggak bisa karena dihalangi. Oleh siapa? Oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan mendeklarasikan bahwa perempuan itu manusia dan manusia itu khalifah fil ard, ya perempuan juga khalifah fil ard. Sehingga kodrat atau kodrat dalam tanda kutip ya,
kodrat dalam arti konstruk masyarakat yang mendudukkan perempuan hanya di dalam rumah itu diubah dengan ketentuan atau dengan ketentuan Tuhan bahwa perempuan juga manusia dan dia khalifah fil ard, maka dia bisa aktif di ruang publik gitu, karena punya tanggung jawab juga untuk amar ma'ruf nahi mungkar gitu, di ruang publik, tidak hanya di dalam rumah. Lalu mungkin pertanyaan begini, bagaimana dengan hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui juga menstruasi ya? Seperti saya katakan tadi, yang kodrat itu adalah sistem reproduksinya. Tapi menggunakannya, lalu berdampak hamil, dan seterusnya, itu sudah ikhtiar. Sehingga kalau maksudnya adalah gimana ya perempuan itu bisa berorganisasi, tapi tidak menyebabkan masalah dengan hamil, melahirkan, nifas, dan menyusuinya, maka jawabannya adalah semua ruang baik di dalam maupun di luar rumah, termasuk di organisasi itu, yang harus diintervensi supaya perempuan ketika menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui itu tidak makin sakit. Bukan karena perempuan hamil, ya sudah di rumah aja, lalu dilarang berorganisasi. Bukan seperti itu. Dari mana kita punya kesimpulan seperti itu? Dari ayat di surat Luqman itu. Wawassainal insana biwalidayhi. Allah memberi wasiat kepada manusia tentang kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidaik. Bayangkan ya, perempuan karena sistem reproduksinya berdarah-darah, lalu melihat pengalaman perempuan hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui termasuk menstruasi itu sebagai alasan untuk merendahkan perempuan, merendahkan makhluk yang gagal produk gagal. Harusnya manusia itu kayak laki-laki itu loh, bersih, nggak pernah berdarah-darah. Ini kok berdarah-darah, dianggap rendah. Ayat ini mengubah cara pandang, memerintahkan, mewasiatkan kepada manusia untuk mengubah cara pandang pada pengalaman hamil yang wahnan ala wahnin sampai menyusui. Itu kan berarti hamil, melahirkan, nifas, menyusui. Sebagai alasan untuk berterima kasih kepada perempuan sebagai ibu kehidupan. Awalnya sebagai alasan untuk menistakan, mesti diubah nih, diwasiatkan oleh Tuhan untuk menjadi alasan berterima kasih pada perempuan sebagai ibu kehidupan. Bagaimana caranya berterima kasih? Membuat pengalaman biologis khas perempuan itu makin nyaman. Makin nyaman bagi perempuan yang hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Kalau dia lebih nyamannya di rumah, dia loh ya, perempuan, bukan laki-laki yang menentukan, ya silakan difasilitasi untuk berada di rumah. Mungkin diberi cuti gitu. Tapi kalau perempuannya sudah kuat, atau dia dalam kondisi hamil, tua pun ingin aktif di organisasi, organisasinya yang mesti memastikan ketika perempuan hamil dan dia bergerak dalam organisasi itu tetap nyaman gitu. Jadi bukan perempuannya yang disingkirkan, tetapi ruang itu yang diintervensi. Nah, menyalahi kodrat itu juga harus hati-hati ya, karena begini nih. Tadinya begini, laki-laki di atas, perempuan di bawah, laki-laki pemilik, perempuan yang dimiliki. Atau begini, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Misalnya gini ya, di depan belakang. Kalau mau setara, itu kan maju begini. Sangat mungkin dalam pandangan konservatif laki-laki, perempuan ini kemajon, padahal hanya ingin setara. Karena itu, bagaimana cara membangun kesadaran tentang kesetaraan gender itu? Organisasi memilih kadernya yang terbaik sesuai dengan posisi persyaratan yang diperlukan dalam sebuah posisi di organisasi itu. Kalau perempuannya tidak mampu, ya jangan dipaksa. Sebagaimana laki-laki tidak mampu, ya jangan dipaksa untuk menduduki posisi yang membutuhkan keterampilan tertentu.
Jadi standarnya itu adalah kapasitas, bukan jenis kelamin. Ini arah ya, arah untuk berprosesnya. Jadi tadi Mas, bagaimana supaya tidak melampaui kodrat. Melampaui itu kan kayak begini ya, kayak melampaui itu ya kemajuan itu, atau atau begini, ketika perempuan mesti disadari dulu nih, kemaslahatan di dalam rumah dan di luar rumah itu kewajiban bersama. Soal pembagian tugas, silahkan diskusikan. Tapi yang pasti prinsip dasarnya adalah laki-laki dan perempuan itu punya tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan di dalam dan di luar rumah. Karenanya nanti soal kodrat ini mesti disadari, ini kodrat yang mana ya? Menyalahi kodrat yang mana? Apakah maksudnya mengabaikan urusan rumah tangga? Bisa jadi kalau suami istri lalu sepakat rumah tangga diurus oleh ART, atau bahkan suami ambil alih untuk untuk mengurus urusan rumah tangga selama istri aktif di organisasi, maka kita tidak bisa menyebut itu sebagai melampaui kodrat. Apalagi pembagian peran itu adalah sesuatu yang bersifat ikhtiar. Jadi sebelum menilai sesuatu itu melampaui kodrat atau tidak, kita mesti clear dulu nih pemahaman kita tentang kodrat itu. Mungkin itu Mbak Putri ya. Ya, baik, ini tuh Baik. masih ada satu pertanyaan lagi dari ID_SHF. Bagaimana metode penafsiran atau pembacaan terhadap teks Al-Quran untuk menghasilkan penafsiran yang adil bagi laki-laki dan perempuan? Ya. Pertama adalah dudukkan dulu ya. Tentu saja tafsir itu tergantung pada mufassirnya, pada orang yang menafsirkan. Saya mungkin dalam 8 menit saya tidak bisa menjelaskan secara komplit ya, tapi saya ingin mengundang ini Mbak Ida mungkin ya, mengundang siapapun ya, siapapun yang ingin tahu metode studi Islam perspektif keadilan hakiki perempuan, silahkan ikut ngaji KGI serial. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 23 Sabtu ya, Sabtu dan Minggu. Ada 3 seri, masing-masing 3 jam. Dan itu berlaku sistem gugur. Bisa ikut seri 2 kalau ikut seri 1. Bisa ikut seri 3 kalau ikut seri 2. Kalau nggak ikut seri 1, nggak bisa ikut sama sekali. Jadi gratis, tapi harus disiplin. Nanti ada 3 seri nih. Seri pertama itu adalah konsep keadilan hakiki perempuan. Kita akan bongkar itu, perbedaan gender, anatomi tubuh, lalu jenis kelamin, lalu bagaimana pengalaman biologis dan sosial perempuan, lalu bagaimana caranya mengintegrasikan pengalaman khas perempuan secara biologis dan sosial itu dalam tafsir gitu. Artinya memastikan tafsir itu tidak menyebabkan pengalaman biologis khas perempuan makin sakit. Dan pengalaman sosial atau kerentanan sosial perempuan tidak terjadi. Gimana caranya? Ya itu nanti di ngaji KGI serial itu. Seri kedua, topiknya adalah relasi gender dalam bahasa Arab dan tafsir. Jadi konsep mudzakkar muannas dalam bahasa Arab itu adalah gender. Konsep mudzakkar muannas sudah ada sejak dulu. Istilah gender baru. Tetapi istilah gender bisa kita gunakan dalam hal ini karena memang sesuai. Itu adalah perbedaan secara sosial. Yang punya jenis kelamin kan tidak hanya yang punya alat kelamin, mudzakkar muannas itu. Termasuk meja, kursi, semuanya punya gender itu. Jadi bukan jenis kelamin biologis sehingga disebut jenis kelamin, tapi secara sosial. Yang ketiga, ini seri terakhir, adalah Islam dan pemanusiaan penuh perempuan. Jadi Islam sebagai sebuah sistem, Islam sebagai sebuah proses. Nanti kita akan coba lihat ya, bahwa dalam 23 tahun itu Al-Quran merekam proses panjang, dari mulai perempuan dianggap sebagai objek oleh masyarakat Arab waktu itu, sampai pada cita-cita Islam untuk mendudukkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia seutuhnya, sebagai sama-sama subjek penuh. Bagaimana keterangan rincinya? Saya ingin mengundang aja deh ya, ayo ikut ngaji KGI serial.
hari Sabtu tanggal 23 April 2022 jam 8 sampai 8.30 sampai 11.30 untuk seri 1. Hari Sabtu juga jam 1 sampai 4 seri 2. Lalu hari Minggu setengah 9 sampai setengah 12 untuk seri 3. Insya Allah itu akan menjawab dengan komplit pertanyaan bagaimana metode penafsiran pembacaan terhadap teks Al-Quran untuk menghasilkan penafsiran yang adil bagi laki-laki dan perempuan. Kalau jawaban singkatnya ya, ayo lihat Al-Quran sebagai sistem dan sebagai sebuah proses. Mungkin itu ya Mbak Putri, karena waktunya tidak mungkin menjelaskan secara rinci. Baik, terima kasih banyak Ibu yang sudah memaparkan materi dan juga memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sekali ya bagi kita semua. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan dalam sesi bincang-bincang atau diskusi kali ini tentang bagaimana membangun, jadi kesimpulannya adalah memang dalam organisasi sebagai ruang publik, dalam artian organisasi umum, di sini tidak mengenal perempuan maupun laki-laki untuk ikut berpartisipasi, untuk ikut menjadi pemimpin mungkin. Nah, tapi dalam catatan seperti ini, laki-laki ataupun perempuan dicatat mana yang lebih kuat itu bisa menjadi pemimpin atau bisa melindungi. Berkualitas. Dan, ya, yang kuat memang dalam artian dari segi kualitas, harta maupun dari segi sosial maupun biologisnya, seperti itu. Nah, perempuan pun di sini, di dalam organisasi juga, dia harus paham, atau dia juga harus, gimana, organisasi itu paham bahwa perempuan ini memiliki sisi biologis, ataupun tidak menyakiti dari sisi biologis maupun sisi sosiologisnya, seperti itu. Jadi, untuk perempuan, tetap bisa bersemangat dan jangan putus asa untuk ikut berpartisipasi untuk tetap maju di dalam ruang publik ini, organisasi. Mungkin itu dulu Bu untuk diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Nurofiah yang sudah berkenan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat ini. Semoga dengan adanya diskusi ini menambah wawasan, menambah pengetahuan kita, dan juga menambah semangat kita bagi para publik, semua masyarakat juga yang ikut berkecimpung dalam organisasi untuk tetap bersemangat dan tidak putus asa, tidak merasa insecure dan lain sebagainya. Baik, dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya dari Ngaji KGI untuk Madinah MTNT Temanggung. Terima kasih sudah kolaborasi dengan Ngaji KGI. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya terus mendoakan semoga kita semua selalu sehat, selamat, dan semangat menebar manfaat selagi sempat, karena saya manfaat maka saya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tutup ya.